Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askajai SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 1 Pongo, Kabupaten Wakatobi. Kali ini saya akan melakukan praktek coaching bersama teman CGP saya menggunakan alur Tirta. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video coaching berikut ini. Ya. Assalamualaikum Bu Saina. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana nih, katanya ada yang mau diceritakan? Ya nih Pak, kemarin beberapa pekan ini saya melakukan pembelajaran, saya kurang fokus Pak. Oh iya, kurang fokusnya karena apa Bu? Saya kurang fokus karena mungkin terbagi ya antara tugas-tugas di luar sekolah dengan tugas-tugas mengajar di sekolah Pak, sehingga saya kadang merasa saya kurang maksimal untuk melaksanakan proses pembelajaran. Oh, jadi masalahnya Ibu Saina ini dalam mengajar itu kurang fokus ya? Iya Pak, Oke, saya merasa jadi ini karena pertemuannya kita ini singkat, waktunya singkat ya. Ibu Saina harapkan nanti di akhir ceritanya kita, harapannya Ibu Saina nanti seperti apa? saya berharap setelah diskusi kali ini saya bisa kembali fokus Pak mengajar. Oh iya, baik. Jadi nanti selesai percakapan ini, Ibu Saina ini ingin fokus dalam mengajar anak-anak, begitu ya Bu ya? Iya Pak, betul. Oke, baik. Oh iya Bu. Kira-kira Bu, yang membuat Ibu Saina tidak fokus itu kira-kira penyebabnya apa Bu? Mungkin itu tadi Pak, terbagi ya, ada tugas di luar mengajar dan seperti misalnya apa ya, tugas-tugas di organisasi dan lain sebagainya, itu membuat saya kadang, dan tugas-tugas di sebagai ibu rumah tangga itu Pak kadang membuat saya kurang fokus Pak, begitu. Karena kemarin itu berapa pekan terakhir ini memang orang-orang rumah itu bertepatan, kegiatannya itu bertepatan. Suami saya lagi tugas ke Binongko, kemudian saya harus fokus ke sekolah, dan saya juga harus berbagi job dengan menjaga anak-anak saya Pak, seperti itu. Oh iya, baik. Tadi Ibu Saina kurang fokusnya berarti karena banyak sekali kegiatannya. Salah satunya itu paling yang paling mengganggu, istilahnya begitu ya. Mengganggu aktivitasnya, mengganggu aktivitas mengajarnya begitu. Iya, iya. Ya, dengan banyaknya pekerjaan di rumah, kemudian aktivitas di luar juga yang banyak, kemudian aktif juga di organisasi, sehingga tugas pokoknya Ibu Saina sebagai seorang guru itu terganggu begitu. Begitu ya, Bu? Iya Pak, betul. Sehingga Oke, saya baik. bingung nih mau gimana ini, kurang fokus. Ya, baik. Eh Kira-kira kalau menurut Ibu Saina, eh, ukuran fokusnya Ibu Guru Saina itu seperti apa? Eh, Menurut saya, kalau saya bisa fokus mengajar itu, misalnya saya hadir sepenuhnya Pak di kelas, saya tidak uring-uringan di kelas,
Kemudian saya melaksanakan pembelajaran dengan penuh percaya diri begitu Pak, karena kan kita tidak bisa pungkiri kalau adanya kegiatan-kegiatan di luar, kemudian dan lain sebagainya itu yang di luar rencana kita, di luar planning yang kita sudah rencanakan itu terjadi, dan itu terus terang sangat apa ya, sangat membuat tidak fokus. Jadi menurut saya kalau fokus itu ya bisa bersemangat hadir seperti itu. Kemudian ya pelajaran di kelas dilaksanakan dengan penuh penuh kebahagiaan. Kemudian ya seperti itu sih Pak menurut saya. Iya, baik. Jadi dari fokusnya tadi kira-kira langkah-langkah seperti apa yang Ibu Saina lakukan sehingga Ibu nih fokus nih terhadap apa kegiatannya setiap hari di sekolah yaitu mengajar. Kira-kira langkah-langkah seperti apa yang Ibu Saina akan lakukan begitu? Atau mungkin ada apa namanya tempat bertanya atau diskusi mungkin seperti apa sih Pak yang Ibu Guru Saina lakukan? Mungkin yang pertama karena tadi penyebabnya karena banyak kegiatan di luar, mungkin saya bisa manajemen waktu Pak ya, mungkin ya, mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, apa ya? Mungkin bisa berbagi job ya dengan orang rumah, gitu. Karena kan terus terang juga ya itu tidak bisa dihindari juga karena itu juga merupakan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga. Mungkin berbagi job, kemudian yang eh, ketiga apa ya? Mungkin bisa minta tolong ibu di rumah untuk lebih apa ya, tugas-tugas rumah itu dibagi seperti itu. Misalnya mungkin jaga baby yang masih kecil, mungkin bisa dibagi dan lain sebagainya. Mungkin itu sih Pak ya yang bisa saya ini, Iya, yang bisa baik. saya lakukan agar bisa fokus lagi. Oke, baik. Yang saya tangkap tadi dari jawabannya Ibu Saina itu yang apa namanya ada poin penting tadi yaitu membagi waktu ya. Ya, Ibu Iya, Saina harus pintar-pintar lah membagi waktunya ya. iya Eh, Pak. oke, kira-kira kapan Ibu Saina lakukan hal-hal tersebut? Ya, apa? Perubahan-perubahan supaya apa supaya Ibu Saina lebih fokus itu tadi kan Ibu Saina katakan bahwa bisa apa namanya membagi waktu kemudian membagi pekerjaan mungkin dengan orang di rumah supaya fokusnya kembali kembali ke fokus yang utamanya sebagai pengajar tadi kira-kira kapan Ibu Saina lakukan. Mungkin 2 hari ke depan ya Pak ya, saat suami saya sudah kembali dari tempat tugas. Karena terus terang, eee, kalau suami saya sedang tugas di luar, misalnya ada penyaluran, Iya, kayak kemarin ada penyaluran, kemudian ada apa namanya, ada pendataan begitu, pendataan komponen itu terus terang sangat apa ya, menyita waktu saya seperti itu karena semua pekerjaan saya handle sendiri seperti itu. Beda kalau misalnya beliau tugasnya di dalam sepulau, itu alhamdulillah saya bisa sedikit apa ya, sedikit bisa fokus seperti itu. Jadi mungkin 2 hari ke depan lah Pak ya selesai, setelah selesai tugas beliau seperti itu, apa penyaluran seperti itu. oke, baik. Jadi rencananya Ibu Saina itu Ibu Saina terapkan nanti 2 hari ke depan ya Bu. Itu Ya, 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 oke. Ya, jadi ini ya kita sudah apa karena waktunya kita sedikit ini ya, kita ya, sudah di akhir ya, di akhir percakapannya kita.
Ya. Kira-kira apa yang Ibu Saina dapatkan dari percakapannya kita ini? Yang saya dapatkan itu saya terkait dengan saya harus manage waktu. Kemudian kedua, saya harus bisa mengkomunikasikan tugas-tugas di rumah saya bersama dengan orang-orang rumah. Kemudian yang ketiga mungkin bisa minta bantuan sama keluarga, ibu misalnya untuk berbagi job lah begitu Pak supaya saya fokus seperti itu. Nah, supaya lebih fokus lagi ya. Ya, ya. Oke. Jadi perasaan Ibu sekarang bagaimana perasaannya? Ya, alhamdulillah sudah sedikit ada pencerahan dan saya merasa oh ternyata tidak serumit apa yang saya bayangkan seperti itu. Iya. Oke, jadi ini ya, saya juga tidak sabar nanti ingin mendengarkan cerita Ibu Saina mungkin di pertemuan berikutnya ya. Ya, Nanti mudah-mudahan 2 hari ke depan Ibu Saina terapkan. Nah, setelah terapkan nanti bisa nanti juga berbagi cerita tentang hasil penerapan apakah sudah lebih fokus atau seperti apa nanti ya. iya Pak. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum.